Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Hari ini aku mau nunjukin tutorial caranya modeling stick PS di Blender. Pertama kita hapus dulu kotaknya, klik di kotaknya, klik X, delete. Kita masuk ke mode depan, Shift A, Mesh, pilih silinder, R, X, 90 derajat. Ini kita scale dulu, klik S, Y. Setelah itu masuk ke mode depan lagi, klik tab, masuk ke mode face, klik permukaan yang di depan ini, klik I untuk insert. Setelah itu kita extrude ke dalam, klik E. Lanjut kita klik ini, kotak yang ini. Setelah itu tahan shift, kita klik yang di sebelahnya juga. Kalau sudah, kita masuk ke mode kanan atau mode samping, kita extrude, klik E, extrude ke bawah, masuk ke mode depan. Setelah itu klik O untuk mengaktifkan ini ya guys, atau kalian bisa langsung klik di sini aja kayak gini. Untuk shortcutnya itu O. Setelah itu kita scale, klik S. Nah, kita scale seperti ini. Kita matikan ininya, klik O. Kalau sudah, klik tab, Shift A, Mesh, pilih cube, klik S, masuk ke mode depan, klik S, X, G, X, kita pindahkan posisinya, S, Z, klik S, Y, masuk ke mode depan, kita klik S, X lagi, kita perpanjang, G, X, S, Z, nah kalau sudah, sekarang cube-nya ini atau kotaknya ini kita tambahkan modifier, pilih subdivision surface, klik tab, Ctrl R, pilih garis kuning yang di tengah ini, scroll di mouse sampai jumlahnya menjadi 3 seperti ini. Kalau sudah, klik kiri, Ctrl R lagi. Nah, pilih garis kuning yang ini, scroll di mouse sampai jumlahnya menjadi 3. Setelah itu klik kiri 2 kali, klik tab. Di sini kita naikkan levelnya. Sekarang untuk yang ini kita klik, kita tambahkan modifier juga, subdivision surface juga. Kita klik tab untuk masuk ke edit mode, masuk ke mode face, klik ini face yang di depan ini, permukaan yang di depan. Kita insert, klik I, klik kiri, klik I lagi, kita insertnya 2 kali ya. Di bagian belakangnya juga, di sini kita insert 2 kali seperti yang di depan. Kalau sudah, masuk ke mode samping, Ctrl R, nah pilih garis kuning yang ini, klik kiri, kita tarik ke bawah, sampai mentok ke bawah ya guys garisnya. Kalau sudah, Ctrl R lagi, nah pilih garis kuning yang ini,
klik kiri, kita tarik ke atas. Kalau sudah, klik kiri, masuk ke mode depan, klik tab. Di sini kita naikkan levelnya. Nah, udah kelihatan lebih halus. Kalau sudah, kita klik lagi yang ini. Kita add modifier lagi, pilih mirror. Ini kita klik dan kita arahkan di objek cube ini, klik kiri. Nah, otomatis udah ada 2. Tapi ini kayaknya jaraknya terlalu jauh. Kita deketin lagi, klik ini, klik yang ini. Setelah itu klik G, X. Nah, kita perdekat. Klik kiri kalau sudah. Sekarang kalau di stick PS itu di bagian sini sama di sini sama di tengah ini kan ada tombolnya gitu. Kita tambahin tombolnya. Klik Shift A, pilih mesh, pilih cube. Klik S untuk scale. G, X. Kita majuin ke depan, klik G, Y, S, Y, masuk ke mode depan, kita klik S, X, klik S untuk scale. Nah, sekarang kita atur aja posisinya, klik G, X, geser ke sini. Nah, ini kita duplikat, jadi tombolnya nanti ada 2 di tengah sini. Klik Shift D, klik X, supaya lurus. Kalau udah, klik kiri. Kita majuin lagi ya guys, agak ke depan. Klik yang ini, tahan Shift, klik yang ini juga. G, Y. Oke, kalau sudah, sekarang lanjut kita buat tombol untuk yang di sini. Kita klik Shift A, pilih mesh, pilih silinder, klik R, X 90. Nah, ini kan terlalu besar, kita scale dulu, klik S. Kita klik S, Y, G, Y, kita pindahkan ke depan, masuk ke mode depan. Nah, di sini kita perkecil, klik S, mungkin segini. Kalau sudah, klik G untuk kita pindahkan ke posisi yang tepat. Nah, kalau udah pas posisinya, tinggal kita duplikat aja. Jadi nanti tombolnya itu ada 4 di sini. Klik Shift D. Nah, ini kita tinggal geser-geser aja. Shift D. Oh, ini supaya lebih gampang, kita hapus dulu yang tadi itu. Kita duplikat dari yang ini aja, Shift D, Z, dan kita tinggal tarik ke bawah supaya lurusnya itu sama ya teman-teman. Ini kita posisikan lagi, klik G. Kalau udah, kita duplikat juga, Shift D, X. Oke, kalau udah lurus, sekarang gantian yang di sebelah sini, kita masuk ke mode depan. Yang di sebelah sini aku bakal kasih tombol kotak sama seperti yang di tengah, jadi kita ambil aja dari sini, kita duplikat, klik Shift D, X,
Nah, gini. Ini aku duplikat lagi. Shift D, X. Shift D, X. R, Y 90. G, Z. Naikin ke atas. Jadi ini tinggal kita posisiin aja. Kalau udah kita duplikat untuk di bawahnya, Shift D, Z. Oh, kurang maju teman-teman ini. Klik yang ini, tahan Shift, lalu klik semua tombolnya, G, Y. Oh, kita klik yang ini, tahan Shift. Tadi keliru ini guys, keklik semuanya, jadi semuanya tadi ikut maju, jadi tombol ini aja. Klik G, Y. Nah, ini udah jadi guys PS-nya. Simple banget. Ini kita klik kanan, shade smooth. Yang bagian PS-nya ini kita naikkan jadi 4, di sini jadi 3. Untuk tombolnya ini kita klik kanan aja, shade smooth, terus ke sini di bagian normal, ini kalian centang auto smooth-nya, semua tombolnya di shade smooth ya teman-teman, dan dicentang bagian normalsnya. Nah, kalau udah, sekarang bagian ini ya kita shade smooth juga. Klik kanan, shade smooth. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita bisa lanjut untuk warnaan di sini. Masuk ke mode depan aja. Klik yang ini, material properties, klik new. Di base color. Warnanya terserah ya teman-teman, kalian sukanya warna apa, bisa kalian kasih sesuai dengan yang kalian mau. Kalau di sini aku contohin kasih warna biru aja. Untuk tombolnya ini warnanya itu variatif, jadi beda-beda. Ini aku kasih warna merah. Nah, gini, kalau teman-teman mau ikutin juga nggak apa-apa, atau kalau mau warna yang lainnya juga terserah.
Nah, kalau udah diwarnain semuanya, sekarang kita klik lagi yang ini. Dan di bawah sini, di bagian roughness-nya, ini kita ganti jadi 0,1. Nah, jadi dia kelihatan lebih kayak apa ya, kayak kinclong gitu guys. Tuh. Ini bagian yang di tengah tadi ini kita naikin aja levelnya. Klik kanan Sage Mode. Nah, ini udah jadi teman-teman, PS-nya udah selesai, stick PS-nya maksudnya. Dan kalau sudah, kita masuk ke mode depan, Shift A, pilih plane, kita scale, kita turunin ke bawah, GZ, geser dulu. Klik tab, kita klik ini garis yang di belakang ini, klik E untuk extrude, Z, kita extrude ke atas, klik tab, kita turunin ke bawah dikit. Nah, untuk bagian plane-nya ini juga bisa dikasih warna. Oke, aku warnain biru aja. Kalau sudah, ini kita perlebar lagi plane-nya. Klik di plane-nya ini, klik S, X. Setelah itu, klik N. Di bagian ini, view, kita centang kamera to view. Di bagian PR ISOCAM, kita pilih yang True ISOCAM. Klik N. Nah, ini kita sesuaiin aja posisi kameranya. Klik G untuk memposisikan kamera. Klik kanan, pilih kamera lens scale. Nah, jadi kita bisa atur ini jarak kameranya sama objeknya. Plane-nya mungkin aku turunin lagi. G, Z. Oke. Kalau sudah, sekarang kita bisa lanjut ke sini, render preview. Ini kan masih gelap, kita bakal atur lighting-nya. Lighting-nya yang ini ya guys. Ini. Ini kita turunin ke bawah, klik G, Z. Takin di sini. Sekarang kita bisa klik Shift A, pilih mesh, enggak, di sini guys, light. Terus pilih area. G, Z. G, X. Kita geser supaya di tengah. Setelah itu kita perluas untuk radius cahayanya. Masuk di sini aja dulu ya guys, supaya mudah untuk ngatur lightingnya. Soalnya kalau di render preview itu terlalu berat, jadi agak kayak nge-lag gitu loh. Oh ya, ini tadi lightingnya kita masuk ke mode kanan sini, terus lighting itu kita rotate, klik R untuk rotate gini.
Jadi dimiringin supaya dia cahayanya itu bisa fokus ke objeknya. Klik G untuk kita pindahin. Ini kalau sudah, kita masuk ke mode kamera lagi. Di bagian ini, yang bagian lampu ini, kalian klik. Terus di power ini, kita ganti jadi 1000. Setelah itu lighting yang ini kita duplikat, klik Shift D, X. Nah, kita duplikat untuk di samping sini. Kalau sudah, kita masuk lagi ke render preview dan kita cek. Nah, udah lebih terang. Mungkin ini aku, ntar guys, klik N. Di view ini kalian hilangin centangnya, klik N lagi. Nah, ini lightingnya mau aku pindahin di lebih dekat sama objeknya. Kita masuk ke mode depan, klik di lightingnya ini, klik G, geser ke sini. Yang ini juga. Nah, ini aku mau ganti warna lightingnya di bagian color ini. Aku ganti jadi warna merah. Yang ini juga. Coba masuk ke mode kamera. Agak berat guys emang kalau di mode render ini. Nah, jadi lebih bagus gitu lightingnya. Sekarang kita bisa klik Ctrl B. Nah, ini kita arahkan kursornya di bagian pojok sini. Tahan bagian kiri di mouse dan kalian tarik. Kita seleksi seluruh frame dari kameranya, lalu lepaskan. Setelah itu kita masuk ke sini. Di sini render agent, kita pilih yang cycles. Device-nya ganti GPU compute. Di bagian denoising, klik yang bagian render. Oke, ini kita tunggu dulu, gambarnya masih belum terlalu jelas. Nah, ini udah mulai kelihatan gambarnya. Mungkin lighting ini aku deketin lagi dan aku majuin soalnya kayak nggak kelihatan ya efek cahaya merahnya. Masuk ke sini supaya nggak terlalu berat untuk mindahin lightingnya ini. Masuk ke mode depan, klik lighting yang ini, klik G, geser ke sini, klik G, Y, masuk ke mode depan. Oke, yang ini juga mungkin aku deketin lagi. G, Y. Kita masuk ke mode kamera. Nah, sekarang kita cek di sini render preview. Kayaknya terlalu maju deh, ini aku mundurin lagi lightingnya. G, Y.
Kalian juga bisa atur-atur lightingnya supaya lebih kelihatan bagus ya guys. Oke, teman-teman, kalau udah sekarang di sini kita scroll ke bawah di bagian ini render properties. Di bagian bawah sendiri ada color management. Kita klik, lalu di bagian look ini kita klik dan pilih medium high contrast. Oke, teman-teman, ini udah jadi stick PS-nya. Segini aja tutorial dari aku, semoga kalian suka dengan video tutorialnya. Simple banget caranya, kalian juga pasti